Serambi Islami, semua ada di sini. Kajian Islami buat bekal nanti. Pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, etika sosial adalah etika muamalah, dan etika muamalah selalu melibatkan akhlak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat ke-11, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakuna khairum minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun." Masyaallah Umi ya. Dilarang mengolok-olok, dilarang caci mencaci, dan tidak boleh manggil gelar buruk untuk saudaranya. Bully. Nah, Evi. Ya Ustaz. Pernah membuli atau dibully? Dibully. Oh, dibully. Evi pernah dibully juga ya? Nah, sakit hati kan? Ya. Masya Allah, tapi nggak membalas? Enggak. Nah, ini Umi. Bully Wajahnya ini Epi memang wajah yang tidak pernah membalas. Tapi memang wajah disakiti. Cocok kalau main sinetronnya. Ke korban aja. Iya, betul. Iya, Umi, baik. Saya juga pernah dibully ya, betul. tapi kadang saya membalas bulian itu. Karena kalau nggak dibalas, luar biasa nih orang. Nah, Umi, bagaimana etika ini kalau dikaitkan dengan Quran? Karena bagaimanapun media sosial tetap harus menggunakan akhlak-akhlak dan aturan-aturan yang Allah sebutkan dalam berinteraksi sosial. Jadi walaupun tidak bertemu, tapi tetap saja ada etika di dalamnya. Betul. Intinya sih Ustadz, maksudnya tadi bukan balas ya, tabayun ya. Iya. Karena kalau ketika kita membiarkan sangkaan itu berarti itu kebenaran baginya kan Iya, gitu. betul. Bahkan kita kan harus menjelaskan kepada orang-orang yang melakukan bullying itu. Nah baik, pemirsa yang dirahmati Allah, disinilah fenomena kejahatan media sosial. Sebenarnya kalau ketika tadi kita beracuan kepada apa yang dikatakan landasannya adalah Al-Quran dan dalilnya sudah lengkap dibacakan oleh Ustadz Riza, itu berapa abad yang lalu pesan-pesan itu Allah sampaikan. Masya Allah. Sebelum adanya media sosial. Sebelum adanya media sosial. Masya Allah. Iya, itu mengolok-olok. Iya, bahwa kebiasaan manusia itu memang selalu demikian. Nah sekarang di dunia nyata berlaku demikian, ditambah lagi dunia maya. Masya Allah. Ya, ini namanya dosa murakkab. Iya. Iya, jadi betapa banyak kita ini melakukan hal-hal yang sungguh sangat keluar batasan. Nah, kalau landasannya adalah Al-Quran, Al-Quran tidak pernah mengajarkan seseorang untuk dengan seenaknya menyakiti orang lain. Etika itu berlaku bagi siapapun, baik dalam ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah insaniyah. Karena semua kita adalah hamba ciptaan Allah di dunia ini. Dan seorang muslim seperti apa? Seperti pohon kurma. Iya, dia tidak bisa sembarang tumbuh, tapi ketika dia tumbuh, dia memberikan manfaat yang banyak. Masya Allah. Iya, jadi apapun kondisi kita, terutama ketika kita merespon sesuatu yang buruk dari orang lain, bukankah tidak selalu yang pahit itu tidak enak di tubuh? Jamu pahit, Ya, sehat. justru itu. Kadang pahit, tapi kalau itu menyehatkan, kita dengan sukarela minum berkali-kali. Nah, kemudian yang kedua, membalas. Nah, di sini apa yang kita katakan balasan, sesungguhnya kita tidak punya hak untuk membalas kejahatan seseorang. Bahkan kita disuruh menolak kejahatan itu dengan kebaikan. Nah, idfa' billatihi ahsan. Ya. Jadi penolakan ini adalah bagian dari bagaimana sesungguhnya kita membuang virus kotor itu di dalam diri kita. Bukan rugi kalau kita nggak balas. Iya. Jadi kalau Epi nggak balas, yang pertama saya kuncinya tahu. Kenapa Epi nggak balas? Epi takut hafalannya hilang. Masya Allah. Karena pantang keluar kata-kata kotor dari seorang hafizah, ahlul Quran. Iya, kalau ingin punya hafalan yang mungkin. Iya, karena Al-Quran hanya bisa nyaman dan melekat dalam jiwa orang-orang yang berhati bersih. Karena Al-Quran itu cahaya. Dan siapa yang terpancar cahaya, dia mampu membiaskan cahaya itu. Yang kedua, orang yang tidak membalas itu bukan berarti lemah. Justru dialah yang kuat.
Rasul mengatakan bahwa orang-orang yang kuat itu bukan dia kuat tanding. Bahkan kita diajarkan melalui sebuah media iklan. Tapi bagaimana dia mampu mengekang hawa nafsunya. Dan ketika ada sesuatu yang tidak nyaman baginya, dia bisa meresponnya dengan tepat, lugas, tegas, dan punya dasar. Masya Allah. Oke Umi, kalau kita kembali kepada surat Al-Hujurat ayat 11 Iya. tadi. Jadi orang yang menyakiti, mengolok-olok, mencaci maki, disuruh taubat sama Allah. Ya. Wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Karena ini merupakan kezaliman yang akan membuatnya berdosa dan masuk neraka. Iya. Nah, kalau kita kembalikan dengan Ramadan, puasa tapi tetap nyinyir. Puasa tapi tetap ngebully. Iya. Puasa tapi tetap tidak bisa menahan tangannya. Kali ini bukan mulutnya, tapi tangannya. Jari jemari. Untuk ngerespon atau komen, memberikan sesuatu yang tidak menenangkan tapi cenderung provokatif. Nah, bagaimana kalau ini dikaitkan dengan Ramadan yang ia kerjakan ini? Iya, baik. Sungguh sangat disayangkan dan sungguh kita termasuk orang-orang yang rugi dan kita sudah tahu jika puasa kita seperti ini kita berada di level puasa yang mana. Dan ini tiap tahun kan keluar level puasa yang mana kita. Betul. Iya. Awam ya? Ya, orang-orang awam, orang-orang yang sekedar hanya menggugurkan kewajiban berpuasa. Tapi kita nggak mau sampai berada di situ-situ dan terus situ, kan gitu. Jadi ketika orang-orang ingin sampai kepada nilai-nilai ibadah puasa yang sesungguhnya, maka diperuntukkan bagi diri, hati, pikiran, dan semuanya, baik yang nyata maupun yang maya, tentu kita udah harus mempelajarinya dari awal. Bukan hanya sekedar kita katakan ini sekedar mengisi waktu, ini memperpanjang silaturahim, tapi kita tidak sadar tergelincir. Nah, inilah makanya masuknya ke dalam kita kategori orang-orang yang rugi. Kerugian itu kan memang biasanya Mas Rija tidak langsung bisa dirasakan oleh manusia ya. Iya, dia baru tahu, seorang pedagang itu dia baru tahu rugi setelah sore hari. Dia hitung-hitung ternyata modal yang keluar nggak balik, baru dia tahu dia rugi. Begitupun dengan kita. Nah, yang kedua, seandainya kita tahu bahwa di sisi kita itu ada kiroman katibin. Iya. Jadi istri mungkin dia tidak diawasi oleh suaminya, tetapi ada malaikat yang mengawasinya. Itu di surah Al-Infitar. Jadi ini adalah sebetulnya pengawas ekstra. Lebih dari sekedar CCTV ya? Oh ya, sekedar CCTV mungkin bisa kita akali karena itu juga teknologi dan itu ada errornya. Betul. Bagaimana dengan malaikat Allah? Yang selalu Wa inna memantau alaikum kita. lahafidhin. Nah, mereka itu semuanya itu berjaga-jaga dengan apa-apa yang kita lakukan itu. Ya. Ada konteks hadis yang mengatakan man lam yada' qaula zur ya. wal amala bihi wal jahla Ya. falaisa lillahi hajatan Hajah. ayyada ta'amahu wa syarabahu. Nah, di sini ada kalimat falaisa lillahi hajatan. Ya. Allah tidak membutuhkan hajatnya ketika ia meninggalkan makan dan minum. Nah, konteks ini juga bisa dikaitkan bagi mereka yang bermedia sosial tapi tidak bisa menjaga hawa nafsunya. Betul. Puasanya tidak batal. Tetap Tapi ya. hajatnya tidak terkabul. Allahu Apa? Akbar. Hajat keutamaan dari Ramadan itu. Sia-sia. Falaisa lillahi hajatun. Itu makanya Allah tidak bahasa kita tuh Allah sama sekali nggak tertarik kan gitu kan. Ya Ya, Allah. gimana sih? Tetapi syarat rukun kan berlaku. Dia nggak makan, dia nggak minum dari sejak terbenam sampai dia waktu berbuka dia buka. Tapi kan Allah gitu. nggak noleh ya. Allah Nggak nggak tertarik sama sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, tidak ada yang disebut imanan wahtisaban di sana. Masya Allah. Sehingga nanti akan berkolerasi dengan kajian kita berikutnya nih, bagaimana hari kemenangannya. Namun bisa jadi itu juga sekedar kemenangan yang semu. Bukan yang nyata Iya, ya. bukan yang nyata. Dan bukan real kemenangan yang menjadi milik orang-orang yang berpuasa. Bisa jadi kemenangan dia memakai baju baru, sepatu baru, instrumen baru. Tapi maaf, hatinya tidak berubah, ketakwaannya tidak berubah. Iya. Masya Allah. Umi, kita akan berbicara selanjutnya bagaimana harusnya kita bermedia sosial di bulan Ramadan. Insya Allah. Sesaat lagi. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Serambi Islami Ramadan. Serambi